Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, ketemu lagi. Agenda sore ini sama ya, sharing kayak kemarin. Kita mau riding pendek-pendek aja, riding menjelang waktu berbuka. Kalau kemarin kita ke pending ya, ke arah Nusa Dua karena kondisi hujan. Anggaplah hari ini adalah remedinya ya. Kita ada Mas Gusdi depan, Mas Arif, rombongan yang sama. Cuman ketambahan Mas Ferdi aja nih di sini. Di belakangnya ada saya dan Mas Gusnara. Dan Mas Kiki dalam perjalanan ya, nanti ke titik kumpul. Sebenarnya sore ini juga nggak terlalu cerah, cukup gloomy ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kita khawatir aja ya, jangan-jangan hujan lagi. Sidakarya. Sore yang cukup hektik, adalah Jalan Mertasari. Bypass Ngurah Rai. Lampu merahnya lumayan lama. Oke, puasa menginjak minggu kedua. Alhamdulillah masih lancar ya teman-teman. Semoga hal yang sama ya buat teman-teman semuanya, semakin khidmat, semakin khusyuk ya dalam beribadah. Dan pada sore hari ini adalah kesempatan yang baru saya ambil. Kurang lebih sudah sekian bulan di Bali, belum pernah ngerasain yang namanya masuk ke tol ya, motor masuk ke tol. Nah, pada kesempatan ini, sore ini sekalian riding menjelang buka puasa, saya mau merasakan experience itu. Oke, teman-teman, let's see seperti apa nanti ya. Luar biasa padat. Bali bangkit, Bali sudah mulai menggeliat. Semoga dengan protokol yang selalu dijaga, kita bisa pulih ya teman-teman ya, amin, dimanapun. Alright. Let's go. Nah, di sebelah kanan ini adalah vihara ataupun kuil Satya Dharma ya teman-teman. Salah satu tempat ibadah, dan informasinya ada 3 agama yang beribadah di situ, Buddha, Taoisme, dan Konghucu. Untuk memohon keselamatan dalam perjalanan, pelayaran, dan bisnis. Itu yang saya baca dari referensi-referensi. Oke, ini dipisah kiri kanan. Di sini udah kelihatan ya. Sepeda motor lewat jalan tol, kita disuruh ambil jalur kanan ya di sini. Asik. Oke, ini adalah gerbang tol Bali Mandara ya. Kita pilih bebas, yang penting motor bisa masuk di sini. Kita masuk yang golongan 6 ya. Golongan 6 Rp5.000. Oke. Kita tunggu dulu teman-teman. Jadi ini model sistem kartunya itu nggak kayak di Jawa. Jadi tap in, kemudian tap out juga harus pakai kartu yang sama ya. Kalau di Bali Mandara ini kita tap in, bayar, nah keluarnya nanti sudah nggak ada tap out lagi. Jadi tinggal keluar aja, close. Ini adalah bagian daripada pelabuhan Benoa ya. Di sisi sana ada Tanjung Benoa. Kalau dari pelajaran SD dulu, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut. Di sini ada 3 pintu tol ya, karena sesuai dengan fungsinya Bali Mandara menghubungkan 3 poin di sini.
Pelabuhan Benoa ataupun Denpasar sisi selatan, kemudian Nusa Dua, dan yang terakhir adalah Bandara Ngurah Rai. Ini sensasinya ya. Saya barangkali naik motor masuk tol itu baru 2 kali. Yang pertama adalah sekarang, ini yang kedua ya. Yang kedua adalah sekarang masuk ke tol Bali Mandara yang memang ada jalur tol untuk sepeda motor dan masih resmi berlaku sampai dengan sekarang. Kemudian sebenarnya yang pertama dulu saya pernah juga naik motor ini masuk ke tol, itu di tol Solo Sragen. Tapi itu non resmi ya, karena memang belum difungsikan, jadi masih dipakai oleh khalayak umum ya teman-teman ya. Oh, modelnya ngolong-ngolong gitu juga ya. Tapi please ya, kalau yang baru pertama naik ke tol, dibatasin euforianya ya. Pengennya ngegas mulu, padahal ini jalannya juga bukan lurus ya, ada belok-beloknya dan sempit, ada partisi kanan dan kiri. Ya ini paling kalau motor ya sekitar ya 1 mobil lah ya, mungkin nggak sampai 3 meteran lah secara lebar. Itu kalau teman-teman lihat di sana, kelihatan itu ada patung yang sangat tinggi, itu adalah Garuda Wisnu Kencana GWK. Terlihat jelas ya dari tol ini. Saya sih belum pernah ke sana ya sampai sekarang pun. Someday lah kita akan ke sana nanti. Oke, next, tol panjangnya 12,7 ya kilometer, merupakan tol laut yang cukup panjang, tol laut kedua yang ada di Indonesia, karena yang pertama sudah ada yang seperti ini modelnya. Ya benar teman-teman, di jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya ke arah Madura. Nah ini model bentuk tol yang kedua ya, yang berada di atas laut. Ini selesai tahun 2013 dan pada saat itu bisa dimanfaatkan untuk event kenegaraan ya, APEC. Masih zamannya Pak Presiden SBY kalau nggak salah. And next, kalau teman-teman lihat ini ada apa, petunjuk kecepatan ya, 80-60. Ini adalah batas kecepatan. Sama ya, di tol-tol lain juga ada seperti ini. Jadi sebaiknya kita diambang kecepatan tersebut ya untuk kelancaran lalu lintas. Dan yang terakhir yang cukup menarik, karena ini tol laut, angin jadi sebuah parameter yang harus diketahui ya, dan harus dimonitor oleh penyelenggara jasa. Di tol Bali Mandara ini menggunakan anemometer teman-teman. Jadi ada batas-batas kecepatan angin yang diukur. Dari referensi yang saya baca, ketika dia sudah menunjukkan kecepatan 40 km per jam, warning akan bunyi. Itu baru warning aja ya teman-teman ya. Dan setelah nanti sampai di 60 km per jam kecepatan angin, jalur motor ini akan di stop. Nggak boleh ada yang lewat di sini motor. Lalu mobil masih bisa. Dan akhirnya pada kecepatan angin 80 km per jam, ini semua jalur tol akan ditutup demi keamanan pengguna jalan ya teman-teman ya. Menarik. Jalannya juga nggak terlalu flat, bumpy, cuman ride nyaman ya untuk riding ya teman-teman ya. So tetap waspada, ini adalah jalan bebas hambatan dengan kecepatan yang sudah di-define. Teman-teman nggak boleh meleng ya, harus tetap fokus. Lebih-lebih tol Bali Mandara ini pinggirnya itu bukan jalan, tapi itu lihat tuh air. Oke, ini tadi yang saya bilang bahwa di exitnya kita nggak akan ketemu tap out lagi, jadi kita langsung bisa join ke jalur biasa. Keren. Experience ini ya, masuk ke tol ya. Jam 5.16 Jalan Siligita. Keep straight. Cuacanya cukup gloomy,
Padahal kita tujuannya mau lihat sunset. Riding must go on. Gak apa-apa, gak masalah. Hotel Mulia. Sudah mulai terlihat jajaran hotel-hotel elit ya di sepanjang Nusa Dua. Memang bersamaan juga ya dengan event G20, G20. Bali, Nusa Dua juga sebagai salah satu host ya untuk daerah Indonesia sisi timur. Selain Nusa Tenggara Barat di Senggigi dan Nusa Tenggara Timur ya di daerah Labuan Bajo dan Pulau Komodo mungkin ya barangkali. Jalurnya tadi tanah kapur beberapa ratus meter, terus kita ketemu jalan aspal nih akhirnya. Sebenarnya udah pengen lama sih kesini, nunjukin sama teman-teman yang belum pernah main kesini. Pantainya putih, keren, bisa lah buat keceh di bawah sana. Ini kita kebetulan ada di atas. Ini ya para pengunjung di sana. Awesome. Prepare to go down. Kita akan nyari spot buat buka ya, teman-teman ya. Oke.
terkesan cozy ya, dengan hiasan lampu ornamen seperti ini yang nyorot ke atas. Ornamen-ornamen bukitnya itu yang dibikin menyala. Kemudian di kanan ini juga sama. Pantai yang meskipun dalam kondisi gelap, sore maupun gelap pun masih terlihat indah untuk dikunjungin. Pukul 6:36 Pungasan, near Pantai Melasti. Cukup ramai ya. Jalan Raya Uluwatu. Seharusnya masuk Kabupaten Badung ya. Oke, sepertinya udah ketemu tempat makannya. Atur barisan. Piring-piring itu kan barang. Mantap. Nasi apa nih Mas? Oh nih Om, nasi campur. Nasi campur. Ya, nasi campur ayam. Udah lama ketemu Mas Siki. Ini join juga. Sarip, Ferdi nih. Opa. Tiping legend. Kalau udah nggak pakai helm nanti buduk. Beres buka puasa, kita lanjut untuk nyari tempat buat diskusi. Malam minggu kita hangout bentar. Pungasan at night. U-turn. Oke, sampai di lokasi 25 PM Cafe. Kita lanjut ngopi ya teman-teman ya. Jam 10:30. Kita masih di sekitar Nusa Dua ya, di Jalan Bypass Ngurah Rai. Jalan sana balik, kita mau masuk tol lagi nih. Tinggal berempat, Mas Gusde, Mas Kiki, saya, Mas Arif, dan Mas Kusnara. Karena tujuan kita ke Denpasar. Opa dan Mas Ferdi karena tinggal di Nusa Dua, ngambil arah yang berbeda. Kita masuk ke jalur tol ya teman-teman. Jalur motor, ikutin ya jalur motor. Cukup visible ya kalau kita riding malam juga, karena banyak reflective mark di sini. Tap in dulu teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Itu akan sangat mempersingkat waktu ya, apalagi perjalanan antara Denpasar ke arah Nusa Dua itu memang ada jalan bypass, tapi pada jam-jam sibuk memang sangat padat ya. Makanya sangat bermanfaat ya dengan adanya tol ini, apalagi dengan tarif golongan 6 sepeda motor itu tidak mahal ya, Rp5.000. Menang ya malam hari ini di tol. Udah jam 10:30 malam, malam minggu pula ya. Bandara Ngurah Rai kiri,
Denpasar lurus. Kalau percabangan mobil kan kelihatan ya, gede gitu. Nah kalau motor seperti ini dibentuknya. Oke. Denpasar kiri, Labuan Benoa lurus. Sama seperti yang tadi kita berangkat, hanya tap in saja, tap outnya nggak ada, kita langsung los masuk ke jalur biasa. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita share hari ini. Semoga ada manfaatnya ya buat teman-teman. Perjalanan fasting life balance ya teman-teman ya. Ketika kita sudah sangat bekerja keras, jangan lupa untuk menyisihkan waktu relaxing dan refreshing supaya jasmani, mentality kita juga sehat, sehingga ketika nanti masuk ke next week kita udah siap tempur lagi. Sekian, selamat malam teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.